Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, balik lagi bersama saya di channel Multimed. Oke, kali ini bahasan kita tentang turunan, dan yang akan kita bahas adalah soal-soal cerita yang berkaitan dengan nilai maksimum dan minimum. Tentunya ini kita akan menggunakan konsep turunan. Oke. Dan video kali ini saya peruntukkan untuk teman-teman yang sedang belajar di rumah, yang harus belajar di rumah karena negeri kita sedang dilanda wabah corona. Mari kita doakan sama teman-teman ya, semoga wabah corona ini segera berlalu. Oke, dan mudah-mudahan teman-teman semua di mana-mana berada ada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita langsung saja deh. Kita mulai soal cerita berkaitan dengan maksimum dan minimum. Oh iya, sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe agar video yang bermanfaat ini tidak hanya sampai di tangan Anda tapi juga bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke. Contoh pertama. Misalkan suatu perusahaan memproduksi X unit barang dengan biaya 4X kuadrat min 8X plus 24 dalam ribu rupiah untuk tiap unit. Jika barang tersebut terjual habis dengan harga 40.000 per unit, maka keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut adalah yang harus diperhatikan teman-teman. Bentar ya. Ini dengan biaya 4X kuadrat min 8X dalam ribu rupiah. Kalau dalam ribu rupiah berarti nantinya dalam sebuah fungsi ini dianggap ada 000-nya gitu kan, dalam ribu rupiah. Dan yang harus diperhatikan adalah dalam setiap soal pasti ada beda ini. Tiap unit, nah ini tiap unit harus digarisbawahi. Tiap unit. Karena nanti ada soal yang tiap unit, ada soal yang ya ini tuh untuk X unit saja gitu. Dan ini tiap unit. Jika barang tersebut terjual habis dengan harga 40.000 per unit, maka keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut adalah gitu. Oke, kita lanjut. Tadi diketahui produksi X unit barang sama dengan, nah ini kan 4X kuadrat min 8X plus 24 kali X. Kenapa dikali X? Karena ini biaya produksi tiap unit, sementara kita akan memproduksi X unit. Nah, berarti kita kali dulu. X kali 4X kuadrat sama dengan 4X pangkat 3, dan seterusnya 8X kuadrat plus 24X. Oke, ini adalah biaya, hanya kayak ini, biaya produksi untuk X unit. Kalau yang ini biaya produksi untuk per unit. Gitu. Ya. Harga jual per unit, nah jadi harga jual per unitnya sama dengan Rp 40.000. Oke. Rumus untung, nah rumus untung ini umum ya. Untung itu apa sih? Untung itu ya harga jual dikurangi harga beli, atau harga jual dikurangi biaya produksi lah. Ini biaya produksi. Ya. Harga jualnya berapa? Harga jualnya 40. 40 ini per unit. Kalau di kalau sebanyak X unit ya berarti 40X. Kok nolnya hilang? Nah, tadi kan ini juga sebenarnya harusnya pakai 0. Nah, ini kita anggap aja nolnya hilang. Karena tadi biaya produksi pun sebenarnya dalam ribu rupiah. Nah, kita ubah menjadi 40X min 4X pangkat 3 min 8X kuadrat plus 24X. Hasilnya sama dengan min 4X pangkat 3 plus 8X kuadrat plus 16X. Nah, ini tuh adalah fungsi untung. Ini tuh adalah fungsi untung. Oke. Kita lanjut. Ditanya keuntungan maksimum berapa? Nah, ini kita ngomongin masalah nilai maksimum dan minimum. Teman-teman harus ingat, nilai maksimum dan minimum dalam konsep turunan itu didapat jika turunan pertamanya adalah sama dengan 0. Ingat, max atau min ya, itu didapat jika turunan pertama dari sebuah fungsinya adalah sama dengan 0. Nah, ini tulisannya jelek ya karena belum terbiasa menggunakan pen. Oke, berarti keuntungan maksimum ya.
Yang pertama kita turunkan fungsi untung. Nah, tadi fungsi untung kita dapat min 4x. Nah, turunannya gimana? Nah, saya mau ngitung lagi untuk konsep turunannya, teman-teman ya. Sedikit. Nah, ini saya mau ulang lagi konsep turunan, teman-teman. Silahkan perhatikan dengan seksama konsep turunan ini, karena saya udah animasikan sedemikian rupa biar teman-teman gampang memahaminya. Saya ulangi lagi. Perhatikan bagaimana cara menurunkan sebuah fungsi. Nah, ya. Nanti ya kalau 5x itu berarti ya gampangnya x-nya aja hilang. Kalau turunan dari sebuah angka atau konstanta ya 0. Nah, 0 itu nggak pernah ditulis gitu ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Oke. Sekarang kita turunkan fungsi yang ini nih. Kita turunkan fungsi yang ini. Turunin. U aksen sama dengan min 12x kuadrat plus 16x plus 16 ya. Nah, sekarang ini kita buat sama dengan 0. Sama dengan 0 berarti selanjutnya adalah kita cari faktornya. Ini tuh harusnya turunan pertama ini tuh ada tulisan sama dengan 0 gitu ya. Ini dibagi 4 saja. Harusnya dibagi 4 ya. Berarti atau 4 keluarkan 4x min 2 3x plus 2. Nah, kita mendapatkan faktornya seperti ini, x min 2 dan 3x plus 2. Berarti hasilnya adalah maka nilai x sama dengan 2 dan x sama dengan min 2 per 3. Jangan bingung dengan posisi menjadi 2 dan ini menjadi negatif ya. Kalau dalam ininya negatif, teman, maka ini hasilnya positif. Ingat itu ya. Kalau dalam ininya positif, maka hasilnya negatif. Gampangnya kayak gitulah ya. Gampangnya kayak gitu. Oke, berarti ini kita mendapat nilai x sama dengan 2 dan x sama dengan 2 per 3. Yang namanya produksi x unit barang, nggak mungkin produksi x unit barang negatif ya, karena kita mencari produksi, tidak ada ya, produksi itu x unit, kan kita mau memproduksi x unit. Nah, kalau x nya itu tidak mungkin negatif, harus positif. Maka antara ini yang ini mana yang dipilih ya? Yang dipilih yang ini nih. Ini yang dipilih ya. Yang dipilih adalah yang ini nih. Ya, saya kotakin dah. Ini yang dipilih. Kenapa ini yang dipilih? Ya karena produksi sebuah barang nggak mungkin negatif, pasti positif. Sekecil-kecilnya walaupun ada 1, apalagi nih 2 gitu, ada produksi barang 2, ya ini hasilnya gitu ya. Sama dengan, nah sekarang kita masukin lagi, masukkan nilai x sama dengan 2 ke fungsi untung ini ya, ke fungsi yang ini nih ya teman-teman ya, ke fungsi untung ini, karena kita mencari nilai keuntungan maksimum. Nah, fungsi yang untung ini berarti sama dengan min 4 kali 2 pangkat 3 plus 8 kali 2 pangkat 2 tambah 16 kali 2. Berarti ini min 4 kali 2 pangkat 3 8. Ini 2 pangkat 2 4. Ini 16 kali 2 sama dengan ini habis ya. Ini habis. Ini itu habis. Habis seret. Dengan ini habis. Ya tinggal ini. 16 kali 2 32. Nah, karena tadi dalam ribu rupiah, ya udah kita tambahin Rp32.000. Nah, berarti keuntungan maksimumnya adalah Rp32.000 dengan produksi sebanyak 2 unit saja. Kayak gitu teman-teman ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Contoh soal berikutnya, misalkan perusahaan konveksi memproduksi N unit pakaian kemeja dengan biaya total dapat dihitung dengan menggunakan rumus BN sama dengan 10.000 plus 8.000 N plus 13 N kuadrat rupiah. Nah, ini nih bedain dengan soal yang tadi. Kalau yang tadi itu soalnya adalah kalau harga biaya produksinya itu per unit. Kalau ini
biaya produksinya adalah biaya total ya teman-teman. Biaya produksinya adalah biaya total nih, ini nih biaya total, artinya ini udah biaya keseluruhan, bukan biaya per unit rupiah. Pakaian kemeja ini dijual dengan harga 60.000 per unit. Agar perusahaan tersebut memperoleh keuntungan maksimum, pakaian kemeja harus diproduksi. Nah, ini lain lagi. Kalau tadi itu kita mencari nominalnya, nominalnya kita dapat tadi 32.000 dan barang yang diproduksi adalah 2 unit gitu. Sekarang yang kita cari adalah sebenarnya bukan nominal rupiahnya, yang kita cari adalah barang yang dibuat harus berapa. Kalau tadi itu X sama dengan 2. Nah, kalau sekarang berapa yang harus dibuat, berarti N ini nih, N unit itu harus kita mencari nilai N unit ini berapa sih N-nya gitu ya. Bukan rupiahnya ya. Oke. Kita lanjut. Ini diketahui, nah ini harga jual per unitnya 60.000. Nah, sama dengan yang tadi, berarti 60.000 N dikurangi 10.000 tambah 8.000 N plus per 3. Nah, di sini ada beda yang tadi. Kalau yang tadi itu dikali N lagi atau dikali X lagi di sininya. Nah, kalau di sini enggak. Kenapa? Karena di sini itu adalah yang ini tuh udah biaya total ya. Ini udah biaya total, Jadi tidak perlu lagi dikali dengan N unit gitu. Udah biaya total ya. Maka ini langsung saja 60.000 N dikurangi 10.000 plus 8.000 N plus sepertiga N kuadrat. Hasilnya sama dengan min sepertiga N kuadrat plus 52.000 N min 10.000. Nah, ini adalah sama kayak tadi ya. Ini adalah fungsi untung gitu ya, fungsi. Oke. Kita lanjut. Kita dapat fungsi untungnya min sepertiga N pangkat 2 plus 52.000 N min 10.000. Ditanya keuntungan maksimum. Nah, kayak tadi ya, sama. Jawab, turunkan fungsi untung yang ini nih. Ingat tadi ya. Kita nurunkan ini mesin sepertiga N kuadrat plus 52.000 N min 10.000. Nah, jangan lupa tadi konsep turunannya, dan jangan lupa juga bahwa nilai, saya ingatin lagi deh. Nilai max itu ingatin lagi, ini max atau min didapat jika turunan pertamanya harus sama dengan 0 gitu ya. Oke. Berarti turunan ini ini kita turunkan 2 min sepertiga N plus 52.000 sama dengan 0. Sama dengan min 2/3 N plus 52.000 sama dengan 0. Kita dapat berarti min 2/3 N sama dengan 52.000. Maka kita dapat N sama dengan sebanyak 78.000. Nah, ini N-nya itu 78.000. Nah, ini udah selesai sampai sini ya. Karena tadi yang ditanya berapa kemeja yang harus dibuat, berarti bukan nominalnya ya, tapi barang yang harus dibuat agar keuntungan maksimum berapa. Nah, ini sampai sini udah selesai. Jadi kita tidak memasukkan lagi nilai N itu ke fungsi untung, kecuali kita ingin mengetahui berapa sih nominal biayanya gitu. Tapi kalau tidak untuk mengetahui nominal biayanya, berapa sih produksi yang harus dibuat gitu, barang yang dibuat ya, gitu ya. Ini berarti sebanyak 78.000 kemeja gitu ya, sebanyak 78.000 kemeja gitu ya. Oke. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Kalau gitu kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Ini contoh berikutnya, hasil penjualan unit X barang per bulan tindakan dengan fungsi. Ini ada fungsinya GX sama dengan 38.000 plus 200X min 5X kuadrat dalam rupiah. Hasil penjualan maksimum per bulannya adalah, nah ini, kalau ini hasil penjualan artinya nominalnya, uangnya ya. Bukan barangnya berapa sih, bukan. Kalau tadi contoh kedua yang tanya, kalau pengen maksimum barangnya berapa sih yang dibuat, kalau ini enggak, uangnya ya. Maka
Jawab sama aja dengan tadi, nilai maksimum dapat jika turunan pertama sama dengan 0. Nah, berarti ini saja langsung kita turunkan. Sama dengan turunan dari sebuah konstanta itu habis, turun dari 200x sama dengan 200, turun dari 5x kuadrat sama dengan min 10x, nah ini kita sama dengan 0 ya. Jangan lupa tadi konsepnya ya. Berarti berapa sih x-nya? Berarti 10x sama dengan 200, maka x-nya sama dengan 20. Nah, kalau berarti produksi barangnya harus sebanyak 20 unit agar keuntungannya maksimum. Tapi ini kan yang ditanya bukan berapa unitnya, yang ditanya adalah nominalnya. Nominalnya berapa sih kalau ini, kalau produksi 20 unit itu dapat berapa duit sih? Nah, yang ini kita masukkan ya. Kita masukkan 20x ke gx. Nah, ke gx ini nih ya. Ini ke gx. Nah, kita masukin. Hasilnya sama dengan G20 atau sama 38.000 tambah 200 kali 20 min. Kita dapat 38.000 tambah 4.000 min 2.000 sama dengan 40.000. Nah, keuntungan maksimumnya adalah, nah ini untuk uangnya, nominal uangnya rep, sebesar 40.000 rupiah nih uangnya ya. Sebesar 40.000 rupiah dengan banyaknya unit barang sebanyak 20. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sampai di sini dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe agar video ini tidak hanya bermanfaat untuk Anda tapi untuk yang lainnya juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.